Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kepada kita untuk menikmati bulan Ramadan ini sampai hari ke-14. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menyempurnakan puasa Ramadan ini sampai akhir. Ikhwani fillah rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasanya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Sehingga bulan Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Qur'an, yaitu bulan Al-Qur'an. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya itu ada Al-Qur'an. Bahkan di dalam surah Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar, dan sudah dipastikan berdasarkan para ahli tafsir bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW di bulan Ramadan beliau giat melaksanakan ibadah, baik ibadah dalam dimensi sosial maupun ibadah dalam dimensi pribadi. Dalam Sahihain, Imam Bukhari Muslim menyebutkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di antara manusia. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi beliau di bulan Ramadan lebih giat lagi di dalam kedermawanannya. Dia lebih gemar lagi di dalam memberikan kepada sesama manusia. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril itu datang menemui Rasulullah SAW. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Jibril itu adalah datang setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Qur'an. Untuk apa? Untuk mengajarkan Al-Qur'an kepadanya. Jadi, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, malaikat Jibril itu datang setiap malam di bulan Ramadan untuk mengkaji Al-Qur'an, untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah kebiasaan Jibril dengan Rasulullah di bulan Ramadan, menjadi kebiasaan pula para ulama, para salafus soleh. Mereka begitu akrab dengan Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran, bahkan sampai menghatamkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, bahkan mengkaji Al-Quran. Dalam artian mengkaji, mencari tafsir-tafsirnya yang benar. Ikhwani fillah imani wa rahimakumullah. Karena itulah maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaknya kita meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga meneladani apa yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Ikhwani fillah imani wa rahimakumullah. Maka sepantasnya kita untuk membaca, untuk mengkaji Al-Quran, untuk menghatamkan Al-Quran, untuk membaca tafsir demi tafsir, tadabbur Al-Quran di bulan Ramadan ini, supaya kita semua kalau akrab dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keluarga dari kalangan manusia.
Qalu wa man hum ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa mereka yang termasuk ahlullah, keluarga Allah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Jawaban Nabi Muhammad, siapa yang menjadi ahlullah, keluarga Allah, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah orang yang akrab dengan Al-Quran. Mereka adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menghatam Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Mereka semua itu adalah ahlullah, keluarga Allah. Dan juga mereka itu adalah orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menikmati bulan Ramadan saat ini, maka kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk akrab dengan Al-Quran, untuk dekat dengan Al-Quran, sehingga kita semuanya termasuk ahlullah, keluarga Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.